Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Putramu telah Kau utus mendatangi kami, mencari yang tersesat jalannya. Ajarilah kami mendengarkan sabda pengampunan-Mu, dan ingatkanlah kami akan keagungan karya-Mu dengan penuh rasa syukur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah.
sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita menemukan bahwa penulis Injil menceritakan perjumpaan Yesus dengan seorang pemuda kaya, menjadi cerminan bagi kita untuk merenungkan nilai-nilai fundamental sebagai orang beriman. Pemuda itu mengakui Yesus sebagai guru yang baik dan mengharapkan jawaban untuk memuaskan kerinduan hatinya akan makna hidup sejati. Tanggapan Yesus melampaui moralitas dan legalitas belaka, menyentuh esensi keberadaan manusia dan kekayaan sejati yang tidak terkikis oleh ruang dan waktu. Yesus mengundang pemuda kaya itu menjual harta miliknya, memberikannya kepada orang miskin dan mengikuti Dia. Undangan ini mengungkapkan konflik antara hasrat duniawi dan panggilan spiritual, menekankan bahwa kekayaan sejati tidak dapat diukur dengan harta benda atau status sosial. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernyataan Yesus tentang kesulitan bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan Allah menggarisbawahi tantangan melepaskan diri dari harta duniawi. Kesedihan pemuda kaya itu menyoroti perjuangan yang dihadapi banyak orang dalam memprioritaskan kekayaan spiritual daripada kekayaan materi. Kitab Sirak menggemakan perasaan ini, mendesak pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Kisah ini meminta kita untuk memeriksa apakah kita memprioritaskan harta duniawi daripada hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Dengan melakukannya, kita mengejar kekayaan sejati dan menemukan makna hidup yang sebenarnya, seperti yang diilustrasikan oleh kekuatan transformatif acara Yesus dan semangat kerjasama dan doa gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, orang-orang beriman, kita diajak untuk selalu merenungkan perjalanan hidup kita agar kita semakin bertumbuh dan berkembang menjadi orang beriman yang sejati. Kita tidak dilarang untuk mengejar kekayaan. Bahkan kita harus berusaha dan berjuang untuk menjadi kaya. Karena dengan kekayaan yang kita miliki, kita dapat bisa membantu pengembangan perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka orang beriman sejati boleh saja memiliki harta kekayaan duniawi yang melimpah. Tetapi harta kekayaan duniawi yang melimpah yang dimiliki oleh seorang beriman akan dilihat sebagai sarana untuk semakin mengabdikan diri kepada Allah. Dengan harta kekayaan yang ia miliki, maka ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki itu hanya semata-mata karena kemurahan dan pemberian dari Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, ia akan mempergunakan harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepadanya untuk membantu perluasan terwujudnya kerajaan Allah
di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah susah untuk mengerti dan memahami kata-kata Yesus ini. Bayangkan saja bahwa umat paraki APO sedang bermimpi untuk mengungkapkan imannya membangun rumah Tuhan yang baru. Untuk membangun rumah Tuhan yang baru, umat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tentu kita membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mendapat berkat Allah secara kelebihan untuk membantu kita mewujudkan mimpi umat membangun rumahnya yang baru. Maka dengan kemurahan hati dari sesama kita yang diberkati oleh Tuhan secara lebih, mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk mendukung kerajaan terwujudnya kerajaan Allah dengan membantu membangun rumah Tuhan yang baru ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita berlangkah maju bersama. Kita berjuang bersama untuk mengembangkan kehidupan beriman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berjuang mewujudkan kerajaan Allah dengan memberikan apa yang ada pada diri kita, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah, karena Allah selalu menyertai kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.